Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Di video kali ini, karena aku budgetnya mingguan, jadi kita kali ini bakal bikin evaluasi di budget pertengahan bulan. Sekalian aku itu mau bikin budget baru untuk minggu ketiga sama minggu keempat. Karena ternyata kalau misalkan budget mingguan, setiap minggunya itu ada perbedaan gitu. Nggak semudah kayak bikin budget bulanan, tapi mengevaluasinya itu jauh lebih enak kayak gitu. So, teman-teman tonton video aku sampai selesai ya. Nah, di sini tadi yang udah aku hitung adalah budget untuk kebutuhan sayur aku. Jadi ketika kita lakuin evaluasi di minggu kedua, nah itu aku sekalian misahin nih mana sisa uang dari minggu kemarin yang bakal aku masukin ke challenge tabungan. Alhamdulillahnya ada sisanya, walaupun sisanya 1000 2000 tapi lumayan masih bisa ditabungin jadinya. Nah, di video sebelumnya yang tentang budgeting bulan kemarin itu, aku kan bikinnya cuma budget di awal minggu aja. Nah, aku pikir bakal setiap minggu itu bakal sama. Ternyata setelah dijalanin ada perbedaan-perbedaan yang mengharuskan aku bikin ternyata budget itu per minggu harusnya dibedakan kayak gitu. Karena nggak setiap minggu pengeluarannya akan sama. Apalagi di awal bulan dengan di akhir bulan pasti bakal beda banget. Karena kalau di awal bulan pasti banyak yang harus dibayar, tapi kalau di akhir bulan udah nggak terlalu banyak yang dibayarin lagi gitu. Makanya setiap minggu aku bakal bikin budgetnya beda-beda nantinya. Jadi nanti di budgeting di bulan Januari sekaligus nanti bakal aku bikin dalam satu budget itu untuk budget 4 minggu sekaligus gitu. Karena aku udah belajar dari budget bulan sebelumnya ini, jadi agak lebih bisa gitu untuk mengaturnya. Karena kalau bulan ini nih kayak masih coba-coba karena ini perdana banget aku bikin budgeting mingguan. Nah, untuk dari sisa minggu kemarin itu yang masih ada sisa cuma dari uang belanja sayur mingguan sama uang belanja mingguan atau grocery shopping dan biaya dana tak terduga. Kalau untuk dana cemilan atau uang pegangan itu nggak kesisa sama sekali. Nah, kalau untuk yang minggu pertama itu aku nggak bikin videonya, tapi uangnya udah aku pisahin dan udah aku masukin ke dalam challenge tabungan aku. Dan ini kita lanjut untuk ke budget minggu ketiga dan aku dapat modal lagi 700.000 untuk menjalani satu minggu ini. Di sini aku membiasakan diri untuk selalu hitung ulang-ulang dan di sini juga ada uang kecilnya karena memang budgetnya ada yang memang butuh nominal uang kecil gitu. Dan di sini setelah aku hitung uangnya juga udah klop 700.000. Jadi yuk mari liatin aku bagi posnya setiap minggunya sesuai dengan kebutuhan aku di tiap minggu. Jadi di sini nanti aku bakal bikin dua pos minggu ketiga dan minggu keempat. Tapi minggu keempat uangnya nanti di minggu depan dan ini uang minggu ketiga. Nah, video aku ini sebetulnya udah aku buat per tanggal 15 kemarin. Jadi ketika selesainya kan di tanggal 14 minggu kedua, minggu ketiga di tanggal 15 itu aku langsung bikin budgeting. Tapi biasalah ya bikin videonya duluan nggak keedit-edit. Karena ada aja gitu kesibukannya. Karena memang semuanya dihandle sendiri. Jadi kadang itu mau ngedit itu nggak bisa-bisa. Dan juga kan kita kalau mau ngedit itu butuh inspirasi buat kata-katanya. Jadi memang harus nunggu waktu yang senggang, waktu yang luang, dan mood yang bagus. Jadi ini telat banget nih aku upload videonya. Nah, kembali ke budgeting aku. Jadi di minggu ketiga ini aku kan itu udah nggak ada bayar cicilan kayak si BPJS kayak gitu. Jadi makanya minggu ketiga itu udah agak beda gitu loh. Dan minggu ketiga juga aku mulai ambil grocery lagi kayak gitu. Nah, di sini untuk yang pertama untuk orang tua juga masih sama itu 100.000 dan untuk sayur 150.000. Jadi biasanya kan aku bikin budget sayur itu 125.000. Tapi sekarang aku naikin karena memang aku akhir-akhir ini bener-bener full banget kesibukan aku di toko. Jadi aku tuh nggak pernah bisa masak. Jadi biaya sayur itu aku jadiin untuk biaya beli sayur masak atau beli makanan kayak gitu. Jadi budgetnya harus agak dilebihin dan alhamdulillahnya masih cukup aja gitu. Dan untuk pegangan juga aku budgetin 200.000, bensin langsung aku budgetin 30.000. Nah, jadi bensin aku tuh total satu bulan 60.000-an. Tapi mungkin satu bulan yang minggu ketiga ini bakal kebelinya nanti karena di sekarang ini aja bensin aku masih banyak. Kenapa jadi beli bensin itu 30.000 lebih, bahkan bisa lebih kadang ya, tapi kalau ini masih aman di 30 aja. Karena di sini kalau mau beli Pertalite itu ngantrinya luar biasa. Akhirnya aku putusin buat beli Pertamax karena daripada nutup toko lama hanya sekedar buat
ngantri bensin mending ngalah paling beda 2.000-3.000 kayak gitu, karena waktu juga lebih penting kalau bagi aku sekarang ya. Jadi karena aku tuh keluar sudah nggak bisa lama-lama, makanya pilihnya ringkes kayak gitu. Dan untuk grocery-nya juga kembali 100.000 lagi, dan ini adalah 2 minggu ya. Jadi minggu pertama kemarin 100.000, masih ada kesisa 12.000, dan ini minggu kedua aku nggak tahu bakal kesisa atau nombok, karena memang kebutuhannya agak lebih banyak nih yang bakal dibeli nantinya. Terus sinking fund tetap sama 50.000, dan dana tak terduga ini aku sisihkan dari sisa budgeting aku. Jadi kan dari total 700.000 ternyata yang kepake itu 630. Harusnya dana tak terduga 50, daripada 20.000-nya bingung dikemanain, jadi aku jadiin dana tak terduga aja. Karena juga nantinya itu bakal aku tabungin juga uangnya. Kemudian untuk budget di minggu keempat, nah ini ada beberapa poin yang nggak ada. Misal kayak si grocery itu udah aku nggak ada, karena kan udah dibelanjain di minggu ketiga tadi. Nah terus muncul lagi si listrik, karena di minggu ketiga kan aku kosongin, jadi si listrik diagak banyakin karena untuk dilunasin nih di akhir minggu keempat ini. Nah jadi di situ juga masih sama, orang tua 100.000, sayur aku naikin jadi 170.000, karena di minggu keempat ini harinya bukan 7 tapi bakal sampai akhir bulan. Jadi kisaran sampai 10 harian kayak gitu. Nah 10 atau 9 hari di bulan ini 31 ya, berarti itu bakal 10 hari budgetnya, bukan 7 hari aja. Terus uang pegangan juga aku naikin jadi 250.000, listrik 70.000 buat ngelunasin dari sisanya itu, sinking fund 50.000, dan dana tak terduganya juga jadi 60.000 dari sisa uangnya ini. Jadi normalnya dana tak terdugaku itu pokoknya 50.000, tapi karena sisanya ada lebih, jadi aku masukin aja di dana tak terduganya jadi 60.000. Jadi dapat total 2 minggu berturut-turut tetap 700.000 gitu. Jadi kalau dengan budget mingguan ini ada subsidi silang jadinya kayak gitu. Maksudnya ada ya substitusi ya lebih tepatnya. Jadi ada yang dimasukin, ada yang dikeluarin kayak gitu dari budget minggu-minggu sebelumnya. Makanya penting untuk dibuat setiap minggu ternyata kayak gitu setelah aku pelajari. Nah makanya kita ngebuat budget itu sambil berjalan sambil belajar teman-teman. Jadi mana yang agak kurang itu diperbaiki, mana yang lebih itu juga diperbaiki lagi kayak gitu. Jadi sambil di manage dengan sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing setiap harinya gitu. Nah, terus di sini tinggal dimasukkan aja ke dalam dompet keuangan aku sesuaikan dengan budget yang udah aku tulis tadi. Masing-masing harus sesuai ya teman-teman posnya. Jangan sampai salah taruh, nanti perasaan uangnya yang bakal lebih. Kalian gimana nih kalau ngelihat video aku, lebih enak ngebuat budgeting yang mingguan atau bulanan sih menurut kalian? Kalau teman-teman nih pada gajinya gaji bulanan kah, harian kah, mingguan kah? Kalau aku jujur memang di sini aku agak masih bingung ya, kayak tiap minggu loh kok beda nih. Wah ternyata nggak bisa nih bikin dengan satu budget aja setiap minggunya, harus ada berbeda-beda gitu ternyata. Tapi jujur aku lebih seneng dengan budget mingguan ini, karena kayak rasanya aku punya uang banyak setiap minggu, terus aku juga bisa panen uang banyak setiap minggu gitu buat ditabungin. Jadi kayak terus juga lebih mudah untuk ngeremnya kayak gitu, ketika memang aku udah kelebihan nih belanjanya segini, aku mesti kurangin lagi gitu. Jadi lebih nyaman sih menurut aku yang budget mingguan. Nah teman-teman yang mungkin punya penghasilan harian, boleh juga dibikin dulu dengan dijadiin budget mingguan aja. Karena kalau harian menurut aku memang agak sulit, karena aku pun punya penghasilan harian, tapi aku kumpulin dulu sampai 1 minggu baru aku atur-atur buat dipisahin kemana-mana aja. Karena kalau kita mau ngatur di harian itu jujur agak sulit, agak susah. Apalagi kalau nominalnya yang terlalu dibagi kecil-kecil banget kayak gitu, kecil-kecilnya banyak banget sampai aku ngomongnya, itu akan susah ngebaginya menurut aku. Jadi saran aku mending dikumpulin dulu, dijadiin sampai 1 minggu baru dialokasiin kemana-mana. Nah ini udah selesai semuanya, mulai dari belanja mingguan, cemilan, orang tua, terus juga buat dana tak terduga, sinking fund, pokoknya semuanya udah selesai. Nah untuk sisa bulan lalu nggak aku isi ya, karena memang udah aku ambil dan udah aku tabungin. Nanti bakal aku bikin video terpisah untuk tabungannya. Nah buat teman-teman makasih banget yang udah nontonin video aku sampai selesai. Nanti kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan pernah bosan nonton video aku, dan juga jangan pernah bosan untuk ngebuat budget maupun menabung. Bye bye.